Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di puncak sebuah gunung yang sangat tinggi di alam ilahi, nampak sesosok pria muda sedang berdiri menatap ke depan. Pemuda tersebut tampak sangat berwibawa dan sangat agung, orang lain tidak akan dapat melihat kedalaman kekuatan pemuda tersebut. Matanya juga terlihat sangat terang dan bercahaya, karena dia sedang mengaktifkan mata malaikat. Chen Wen saat ini telah berada di alam ilahi untuk menghancurkan organisasi pembunuh. Chen Wen telah mengetahui beberapa tempat tersembunyi milik organisasi pembunuh itu. Saat ini Chen Wen sudah berdiri di atas puncak gunung yang bersebelahan dengan sebuah gunung yang merupakan tempat persembunyian dari organisasi pembunuh itu. Chen Wen sedikit terkejut melihat tempat persembunyian organisasi tersebut. Pasalnya tempat persembunyian organisasi pembunuh adalah sebuah dunia independen. Memang bagi Chen Wen, dunia independen milik organisasi tersebut dengan gampang dapat Chen Wen buka. Tapi ketika Chen Wen mengaktifkan mata malaikatnya, Chen Wen melihat beberapa praktisi dengan basis kultivasi Lord of Immortal Cultivator tahap akhir sebanyak 8 orang. Kekuatan ini sungguh tidak main-main. Kalau untuk menghadapi satu orang saja, mungkin aku hanya memiliki peluang 40% saat ini, Chen Wen bergumam dalam hatinya ketika merasakan kekuatan praktisi yang menjadi pelindung dari organisasi pembunuh. Untung saja Chen Wen bersembunyi di balik formasi ilusi, bila tidak, mungkin para praktisi terkuat di alam ilahi ini dapat mengetahui keberadaannya. Sungguh sial, Chen Wen mengumpat. Tapi tiba-tiba pikirannya terbuka karena teringat buah Sintau yang didapatnya terakhir kali dan dia belum mencobanya. Baiklah, nyawa kalian aku titipkan kepada kalian hari ini, beberapa hari lagi, akan kuambil nyawa kalian. Kembali Chen Wen mengumpat, tapi kali ini dia merasa yakin, bila dia dapat menerobos tahap ke-8 saja, maka dia akan dapat membunuh para pelindung organisasi pembunuh itu. Chen Wen membalikan tubuhnya untuk pergi mencari tempat menyerap buah Sintau. Setelah melesat seharian menuju sebuah hutan, Chen Wen berhenti di sebuah hutan karena dia melihat sebuah goa yang lumayan besar. Perlahan Chen Wen turun dan menyebarkan persepsi jiwanya ke dalam goa, tapi karena dia tidak merasakan adanya hawa makhluk hidup. Chen Wen lalu masuk dan setelah berada di dalam, Chen Wen membuat formasi pertahanan dan formasi ilusi dan formasi waktu, yaitu sehari di luar setara dengan 1 tahun di dalam goa. Lalu Chen Wen masuk dan mengeluarkan buah Sintau, atau buah dewa yang besarnya lebih kecil dari kepalan tangan pemuda remaja. Buah itu berwarna merah jambu dan berbentuk seperti terong Belanda, tapi mengeluarkan energi yang sangat tinggi, aromanya juga sangat wangi. Chen Wen segera memakan buah tersebut dalam keadaan duduk bersila. Beberapa saat kemudian, Chen Wen merasakan aliran energi kekacauan yang sangat luar biasa, hingga membuat kolam kekacauan di dantiannya ikut bergejolak liar. Chen Wen terkejut dan menggertakkan giginya untuk menahan gelombang aura yang sangat padat itu. Chen Wen segera memejamkan matanya dan perlahan menyerap energi kekacauan tersebut menerjang penghalang di meridiannya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tapi kali ini kekuatan energi yang menerjang sangat luar biasa, hingga Chen Wen sendiri tidak mampu menekan energi ini agar perlahan menembus penghalang di meridiannya. Energi yang bagaikan air bah terus-menerus menghantam penghambat hingga membuat Chen Wen gelagapan. Chen Wen belum pernah merasakan tidak berdaya dalam menekan energi yang sangat kaya seperti saat ini. Tubuh Chen Wen bergoyang-goyang, karena merasakan sakit akibat amukan energi kekacauan dari buah Sintau. Tubuh Chen Wen mulai retak dan terlihat banyak darah yang merembes keluar dari tubuhnya. Tapi dengan selkut tenaga Chen Wen berusaha mempertahankan kesadarannya dan meningkatkan fisiknya sampai ekstrim agar dapat menahan kekuatan yang sangat mengerikan ini. Selama 2 minggu, Chen Wen terus-menerus mendesis merasakan sakit di sekujur tubuhnya yang mulai retak dan berdarah.
Hingga di minggu ketiga, Chen Wen berhasil menguasai tubuhnya dan perlahan tapi pasti, tubuh Chen Wen yang terluka kembali menutup. Hingga beberapa bulan lamanya Chen Wen berkultivasi terdengar suara teredam dari tubuhnya, tapi kali ini suara teredam ini sangat kuat hingga menyebabkan goa bergetar kuat, seakan-akan bisa runtuh seluruh goa ini, tapi Chen Wen masih diam dan fokus dalam kultivasinya. Angin kencang yang sangat kacau juga ikut bergemuruh di dalam goa, padahal di luar goa tidak terdapat angin kuat. Seluruh isi goa porak-poranda dengan kekuatan angin yang berpusat di tubuh Chen Wen. Selama 2 tahun, baru Chen Wen berhasil menstabilkan basis kultivasinya, yang artinya dia berkultivasi di dunia luar masih 2 hari lebih saja. Chen Wen telah berhasil menerobos basis kultivasi yang lebih kuat sedikit daripada basis kultivasi Lord of Immortal Cultivator tahap akhir. Fisiknya juga ikut menjadi kuat seiring Chen Wen menerobos basis kultivasinya. Chen Wen lalu membuka matanya dan menatap tubuhnya dengan puas. Kekuatanku meningkat sangat luar biasa. Chen Wen mengacungkan kepalanya ke atas. Tiba-tiba sedikit energi melesat dari kepalan tangannya. Kenapa hanya mengacungkan kepalan ke atas ada sedikit energiku yang kelepasan? Chen Wen belum terbiasa dengan kekuatannya saat ini, sehingga energinya lepas sedikit dari tangannya hingga menghancurkan dinding goa bagian atas. Hahaha, sepertinya para pendukung organisasi pembunuh itu sangat mudah untuk kubunuh. Chen Wen senang dengan kekuatannya saat ini dan dia tidak percaya buah Sintao dapat membantunya hingga 4 tahapan sekaligus. Untung saja kekuatan fisik yang dilatih Chen Wen sudah mencapai ekstrim, bila tidak, tubuh Chen Wen tidak akan dapat menampung kekuatan yang sangat mengerikan ini. Saat ini basis kultivasi Chen Wen adalah kaisar para dewa di alam kekacauan sejati tahap awal. Chen Wen lalu keluar dari goa setelah menghilangkan formasinya dan pergi mencari sungai untuk membersihkan dirinya, karena dari dalam tubuh Chen Wen keluar cairan berwarna hitam yang sangat kental dan berbau busuk. Itu adalah racun-racun yang selama ini mengeram di dalam tubuh Chen Wen. Beberapa jam mencari sungai, akhirnya Chen Wen menemukan aliran air yang sangat jernih. Chen Wen lalu masuk ke air dan membersihkan dirinya. Setelah membersihkan dirinya, Chen Wen mengkap beberapa ekor ikan yang ada di sungai tersebut. Hahaha, lumayan dapat ikan, bagus untuk memanjakan perutku terlebih dahulu, baru menyelesaikan permasalahan dengan organisasi pembunuh itu. Chen Wen bergumam sendiri dan naik ke darat dan mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih, lalu memanggang ikan tersebut. Setelah selesai makan, Chen Wen kembali berteleportasi ke tempat awal dia datang, yaitu sebuah gunung. Chen Wen menatap tempat persembunyian para anggota organisasi pembunuh dan mengaktifkan mata malaikatnya. Bagus, mereka masih ada di sana. Aku habisi mereka semua agar menghilangkan masalah di masa depan. Chen Wen mendekati gunung tersebut dan terbang di atasnya dan membuat segel yang dapat memblokir seluruh penghuninya agar tidak dapat berteleportasi atau melarikan diri. Formasi diaktifkan langsung mengurung seluruh gunung sampai di bawah gunung. Setelah formasi diaktifkan, seluruh penghuni dunia independen akhirnya mengetahuinya dan membuat mereka sedikit panik. Tuan, gawat, seluruh gunung tempat kita berada dikurung oleh formasi dan kita tidak dapat melakukan teleportasi karena telah terblokir. Salah satu petinggi organisasi melaporkan keadaan di luar tempat dunia independen mereka saat ini. Biasanya, dunia independen mereka dapat mereka pindahkan ke tempat lain bila tempat mereka telah ketahuan. Tapi kali ini, dunia independen tersebut tidak dapat dipindahkan lagi karena terkurung formasi tingkat tinggi. Kurang ajar, siapa yang berani membuat keributan di tempat kita? Salah satu pelindung organisasi yang merupakan praktisi pendiri organisasi pembunuh berteriak marah. Tuan, di luar formasi ada seorang pemuda yang berdiri melayang dan menatap tempat kita. Kami rasa dialah yang membuat formasi ini. Kalian semua keluarlah dan hancurkan formasi yang mengurung tempat kita dan segera pindahkan dunia independen kita. Mendengar perintah pendiri organisasi, para pelindung organisasi pembunuh akhirnya keluar bersama semua petinggi organisasi pembunuh. Tanpa basa-basi,
semua petinggi organisasi dan pelindung organisasi keluar dan langsung menyerang formasi. Hingga membuat tempat tersebut bergetar, dan debu berterbangan menutupi tempat tersebut. Tapi formasi buatan Chen Wen bahkan tidak ada lecet sedikit pun. Hal ini membuat semua petinggi organisasi dan pelindungnya menjadi marah dan semakin emosi dan terus-menerus menghajar formasi tersebut. Melihat hal itu, Chen Wen lalu membuat formasi pembalik di dalam formasi pengurung dewa yang dibuatnya tadi. Tapi para anggota organisasi pembunuh tidak mau tahu dan terus menyerang, tapi ketika formasi pembalik diaktifkan, serangan mereka akhirnya menyerang mereka kembali dan melukai banyak anggota organisasi tersebut. Melihat hal ini, petinggi organisasi lalu menghentikan serangan mereka dan memeriksa anggota mereka yang banyak terluka, sebagian bahkan terbunuh oleh serangan mereka yang membalik. Sialan, siapa Anda? Kenapa membuat keributan di tempat kami? Salah satu pelindung organisasi menatap Chen Wen dengan dingin dan membentaknya. Chen Wen hanya terkekeh lucu menatap mereka semua, hehehe. Apakah kalian tidak ingat dengan wajahku? Padahal wajahku telah terpampang jelas di aula misi di organisasi kalian. Setelah mendengar kata-kata Chen Wen, semua anggota organisasi pembunuh menatap Chen Wen dan akhirnya beberapa orang berteriak dan Bill menunjuk wajah. Chen Wen, dia adalah Chen Wen yang menjadi target buruan kita. Bunuh, hehehe, bodoh. Sekarang kalianlah yang akan terbunuh. Chen Wen lalu mengangkat salah satu tangannya dan mengalirkan energi spiritual dan kekacauan menunjuk ke langit. Sontak langit berubah menjadi gelap dan petir-petir aneh bergerak menuju tempat Chen Wen. Petir kekacauan, bunuh. Petir yang sangat mengerikan akhirnya tumpah menyerang ke dalam formasi yang langsung dari luar. Petir masuk ke dalam formasi dan menghancurkan para anggota pembunuh bayaran. Ribuan petir kekacauan menghantam para anggota dan petinggi organisasi pembunuh. Membunuh hampir semua anggota yang berada di sana, sedangkan pelindung organisasi yang merupakan praktisi terkuat di dalam organisasi sibuk menghadang petir, tapi para pelindung organisasi dan petingginya tidak tahu kalau petir yang menghajar mereka adalah petir kekacauan yang jauh lebih mengerikan dari petir kesengsaraan surgawi, hingga menyebabkan para pelindung dan para petinggi organisasi terluka dan terpental menabrak formasi yang dibuat Chen Wen. Mundur, kembali masuk ke dalam dunia independen, dia tidak dapat menyerang kita kalau berada di dalam dunia independen organisasi kita. Salah satu pelindung organisasi berteriak memerintahkan anggotanya untuk masuk ke dalam dunia independen mereka. Mendengar perintah itu, para anggota yang tersisa beserta petinggi organisasi segera mundur dan masuk ke dunia independen mereka. Melihat semua anggota organisasi pembunuh bayaran masuk, Chen Wen tidak menahan mereka, tapi malah tertawa senang. Hehehe, kalian malah kejebak sendiri, maka kalian akan tewas di dalam. Chen Wen masuk ke dalam formasinya dan membuat segel di depan pintu dunia independen. Segel pengunci aktifkan. Chen Wen meraung menutupi pintu dunia independen, yang menyebabkan semua orang dari dalam dunia independen tidak akan dapat keluar lagi. Chen Wen kembali mengaktifkan mata malaikatnya dan mencari pusat dari dunia independen mereka. Akhirnya ketemu juga kamu. Setelah beberapa jam, akhirnya Chen Wen melihat di mana pusat dunia independen. Lalu Chen Wen melesat mendatangi pusat dunia independen milik organisasi pembunuh bayaran itu. Kembali Chen Wen membuat sebuah segel dan menambahkan esensi api kekacauan dan esensi petir kekacauan di dalam segelnya. Segel pembunuh, aktifkan. Segel itu langsung dilempar Chen Wen ke dalam pusat dunia independen milik organisasi pembunuh bayaran. Sementara di dalam dunia independen, semua petinggi organisasi dan para pelindungnya yang banyak terluka sedang melakukan diskusi dengan pendiri organisasi. Tuan, bagaimana sekarang? Kita tidak dapat keluar dan kita juga tidak dapat mengirim pesan kepada para anggota kita yang di luaran. Beberapa petinggi organisasi melaporkan keadaan mereka saat ini dengan panik. Pendiri organisasi pembunuh itu terdiam dan sedang berpikir bagaimana menyelamatkan anggotanya semua. Teleportasi kita terblokir, mengirim pesan juga terblokir,
jalan satu-satunya kita bertahan di dalam dunia independen ini. Aku yakin, tidak mungkin selamanya pemuda tersebut tidak akan pergi. Sewaktu dia pergi maka siapkan ahli formasi kita untuk membuka formasi sialan ini. Tuan, para ahli formasi kita tadi juga telah berusaha membuka formasi yang mengurung tempat kita, tapi mereka juga tidak sanggup membukanya, karena menurut mereka, formasi yang mengurung tempat kita adalah formasi kuno yang bahkan guru mereka tidak sanggup membukanya. Salah satu petinggi organisasi melaporkan kepada pendiri organisasi pembunuh. Mendengar hal itu, pendiri organisasi menjadi sedikit cemas, karena keadaan mereka sangat terjepit. Siapa sajakah yang menargetkan pembunuhan terhadap pemuda itu? Sialan, kalau sampai kita dapat lepas dari pemuda tersebut, bunuh para pemesan pembunuhan terhadap pemuda tersebut, gara-gara mereka, keadaan kita menjadi sangat buruk. Pendiri organisasi pembunuh itu mengutuk orang yang menargetkan Chen Wen. Sebelum anggotanya menjawab, terdengar suara-suara dari luar gedung pertemuan mereka. Terdengar suara dentuman dan suara gemuruh di luar ruangan pendiri organisasi pembunuh di dalam dunia independen. Suara-suara putus asa dan suara-suara anggota pembunuh meregang nyawa juga ikut terdengar. Tuan, dunia independen kita juga terserang petir yang sangat mengerikan dan api yang sangat panas dan tidak tertahankan. Salah satu petinggi organisasi masuk dan melaporkan kepada pendiri organisasi. Cepat hentikan kekacauan ini, kendalikan semua kekacauan di pusat dunia independen. Pendiri organisasi memerintahkan petinggi organisasi untuk segera pergi menuju pusat dunia independen. Tapi salah satu petinggi dari luar masuk dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tuan, semua kekacauan ini masuk melalui pusat dunia independen kita. Petir dan api tidak dapat terhentikan, karena pusat dari dunia independen tidak dapat kami dekati. Kalau begitu buka kembali dunia independen ini dan kita hadapi pemuda itu habis-habisan. Tuan, pintu dunia independen juga telah diblokir dan tidak dapat dibuka kembali. Petinggi itu sangat panik melaporkan hal ini kepada pendiri organisasi. Mendengar laporan tersebut, pendiri organisasi lalu bergerak melesat menuju pusat dunia independen sambil menghindari petir dan api yang sangat mengerikan yang ada di dunia independen. Setelah jarak pendiri organisasi dengan pusat dunia independen sekitar 100 meter, ledakan petir dan api lebih menggila menutupi pusat dunia independen. Pendiri organisasi juga keadaannya sangat memprihatinkan, karena telah puluhan kali menerima serangan petir dan api. Tapi dengan mengedarkan seluruh energi spiritualnya untuk bertahan mendekati pusat dunia independen secara perlahan-lahan. Sampai jaraknya menjadi 30 meter, pendiri organisasi akhirnya tidak tahan dan menjerit. Beberapa saat kemudian, tubuh pendiri organisasi habis menjadi abu karena terbakar oleh api yang sangat panas. Beberapa jam kemudian, seluruh penghuni dunia independen tewas terbakar menjadi abu, karena seluruh tempat di dunia independen terbakar habis. Chen Wen yang di luar dapat melihat keadaan di dalam dunia independen menggunakan mata, malaikatnya terkekeh. Hehehe, akhirnya selesai juga mengencurkan sarangnya dan sekarang tinggal para anggotanya yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi lagi. Mereka tidak perlu kuburu juga akan tewas diburu oleh para praktisi di alam ilahi ini. Chen Wen bergumam sambil menghilangkan formasi yang menutupi tempat tersebut dan dunia independen juga telah menghilang karena musnah bersama penghuninya. Selesai menghancurkan tempat persembunyian organisasi pembunuh bayaran, Chen Wen lalu melesat menuju ke kota terdekat. Setelah melesat beberapa jam, Chen Wen dari kejauhan melihat sebuah kota, lalu Chen Wen menuju ke kota tersebut, guna mencari informasi. Setelah berjarak sekitar 100 meter Chen Wen turun menuju pintu gerbang, karena di kota tersebut tertutup oleh sebuah formasi yang menghalangi orang lain terbang masuk dari atas. Chen Wen yang turun di antara pohon-pohon pun melihat gerbang tersebut yang di atasnya tertulis nama kota tersebut yang bernama Kota Awan. Kota yang sangat ramai, nama kotanya juga sangat bagus, aku harus memasukinya. Karena Chen Wen tidak memiliki identitas untuk memasuki kota tersebut dan tidak mau identitasnya terbongkar,
lalu Chen Wen membuat sebuah formasi ilusi untuk menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutup formasi ilusi, Chen Wen lalu melesat menuju kota tersebut dan masuk langsung ke dalam kota melalui pintu gerbang tanpa terlihat oleh para penjaganya. Setelah masuk ke dalam kota, Chen Wen mencari sebuah gang yang sepi dan muncul dari kekosongan. Chen Wen lalu berjalan menuju sebuah rumah makan paling mewah yang ada di kota tersebut. Chen Wen lalu masuk ke dalam rumah makan tersebut yang juga terdapat ruang atasnya, yang juga tempat orang makan. Chen Wen tidak mau mencolok, dia memilih sebuah meja di lantai bawah di sudut dalam. "Tuan, apa pesanan Tuan?" Chen Wen tersenyum dan berkata, "Sediakan saja makanan paling istimewa di rumah makan ini." Pelayan pun membungkuk dan pergi. Chen Wen melihat sekelilingnya dan memperhatikan setiap pengunjung. Tiba-tiba Chen Wen melihat sesosok pria gagah dengan pakaian mentereng dan gemerlap memasuki rumah makan tersebut. Pria tersebut dikawal 4 orang dengan pakaian praktisi kultivator tingkat tinggi, yang dapat dilihat Chen Wen memiliki basis kultivasi Lord of Immortal Kultivator tahap kelima dan pria tersebut tahap ke-7. Para pelayan juga dengan sigap melayani pria gagah dengan pakaian mentereng dan mewah. Melihat hal itu, Chen Wen segera menatap pria tersebut dan menyerap pengetahuannya. Tampak beberapa saat pria tersebut memegangi kepalanya karena tiba-tiba merasa sangat pusing, tapi itu hanya berlangsung beberapa menit, setelahnya pusing kepalanya juga menghilang. Chen Wen menganggukkan kepalanya seakan-akan mengerti sesuatu, ternyata pria tersebut adalah seorang petinggi di istana penguasa tertinggi di alam ilahi ini yang bernama Dong Guang. Pria ini sedang melakukan inspeksi di kota awan ini dan memeriksa kemiliteran di kota awan ini. Dari pengetahuan pria ini juga Chen Wen mengetahui adanya alam yang lebih tinggi dari alam ilahi ini. Sepertinya alam ilahi ini sedang mempersiapkan diri dan memperkuat pasukan mereka di tiap kota-kota yang ada di alam ilahi. Karena kekuatan yang akan menyerang alam ilahi ini adalah dari alam dewa-dewi penguasa, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan terkuat dari alam ilahi. Para praktisi alam dewa-dewi penguasa yang memiliki basis kultivasi terendah saja setara dengan basis kultivasi tertinggi di alam suci. Para pelayan mengarahkan pria tersebut menuju lantai atas dan menyiapkan makanan favorit pria tersebut. Chen Wen yang telah menyerap pengetahuan pria tersebut perlahan-lahan melihat keadaan alam ini melalui pengalaman pria tersebut. Ternyata Dong Guang ini adalah seorang petinggi bagian militer di istana penguasa tertinggi di alam ilahi ini. Wah! Ternyata alam ilahi ini juga terdapat sebuah kekuatan yang dapat mengimbangi kekuatan penguasa tertinggi di alam ilahi ini. Chen Wen terus mempelajari pengetahuan pria tersebut. Memang di alam ilahi ini, penguasa tertinggi hanyalah seorang praktisi yang cerdas dan bijaksana. Namun penguasa juga bukanlah orang terkuat di alam ilahi ini. Ada beberapa ketua sekte dan beberapa leluhur klan yang memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa tertinggi alam ilahi yang bernama Lo Bing. Lo Bing ini juga salah satu praktisi yang memiliki basis kultivasi tertinggi di alam ilahi ini. Beberapa saat menunggu, pesanan Chen Wen tiba dan Chen Wen segera menyantap makanannya. Pada saat Chen Wen sedang menikmati makannya, tiba-tiba beberapa orang masuk. Mereka adalah tuan muda di salah satu klan yang memiliki leluhur kuat dan yang merupakan salah satu praktisi yang setara dengan kekuatan penguasa tertinggi di alam ilahi, sehingga pria muda dengan dikawal 6 orang praktisi ini sangat arogan dan memandang remeh semua orang. Pemuda ini juga salah satu pemuda jenius di klannya, yaitu klan Ye, dan kebetulan pria muda yang berumur 30 tahun ini adalah anak patriark dari klan tersebut. Pemuda tersebut bernama Yelung. Pria ini terkenal sangat arogan dan selalu berbuat onar di kota-kota besar di alam ilahi ini. Tidak ada satupun orang yang berani melawannya, karena hampir semua orang yang menghuni alam ilahi ini mengenal klan Ye. Hanya ada beberapa klan yang berani melawan Yelung ini yang juga memiliki leluhur kuat setara penguasa tertinggi. Terdengar suara-suara bentakan di sebuah rumah makan paling mewah di kota awan alam ilahi. Suara bentakan ini dari seorang tuan muda yang sangat arogan dan suka menindas orang-orang di alam ilahi ini. "Keluar kalian, kami mau makan di sini,
aku tidak mau terganggu dengan kehadiran kalian di sini. Di lantai bawah rumah makan tersebut, suara dari pemuda bernama Yelung. Awalnya Yelung akan makan di lantai atas, tapi karena bawahannya mengingatkan Yelung bahwa yang sedang makan di atas adalah salah satu petinggi militer penguasa yaitu Dong Guang, Yelung tidak berani mengganggunya. Bagaimanapun juga, kekuatan dari penguasa adalah sama dengan kekuatan leluhurnya, sehingga Yelung tidak berani memprovokasinya dan akhirnya dengan suara yang kuat dia mengusir semua pengunjung yang ada di lantai bawah untuk keluar dan dia ingin makan sendiri tanpa ada yang mengganggunya. Suara Yelung yang kuat sebenarnya juga terdengar sampai lantai atas tempat pejabat militer dari penguasa yaitu Dong Guang. Salah satu pengawal dari Dong Guang yang diperintahkan untuk melihat siapa yang membuat keributan lalu melaporkan kepada petinggi militer bernama Dong Guang. Tuan, yang membuat keributan di bawah adalah tuan muda dari Kan Ye yang bernama Yelung. Dong Gung terlihat kesal dengan tindakan dari Yelung yang membuat keributan, tapi karena dia juga tahu kalau leluhur dari klan Ye memiliki kekuatan setara dengan penguasa tertinggi di alam ilahiin, Dong Guang pura-pura tidak mendengarnya dan berkata kepada bawahannya, "Sudahlah, biarkan saja apa yang bocah itu perbuat, kita jangan melibatkan diri, pura-pura tidak mendengar saja apa yang dilakukan bocah Ye tersebut." "Baik Tuan." Para pengawalnya lalu pura-pura tidak mendengar suara-suara bentakan dari Yelung kepada para pengunjung termasuk Chen Wen di sana. Chen Wen yang duduk di lantai bawah juga turut dibentak oleh anggota Yelung. Sedangkan pengunjung yang lainnya yang merupakan penghuni alam ilahi ini sudah mengenal karakter dari Yelung segera menyingkir dan keluar secara terburu-buru. "Hei, kamu yang duduk di meja paling sudut, keluarlah." Chen Wen yang dibentak pura-pura tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pengawal dari Yelung. "Hei, apakah kupingmu tuli, atau kamu ingin kulemparkan keluar dari rumah makan ini?" Chen Wen masih tidak peduli, lalu salah satu anggota pengawal Yelung lalu mendatangi meja Chen Wen dan langsung meninju wajah Chen Wen. Tinju pengawal Yelung dihadang oleh tinju Chen Wen tanpa mengeluarkan energinya, tapi akibatnya, pengawal Yelung terpental dan menabrak banyak meja dan kursi. Melihat salah satu temannya terpental, mereka mengira itu perbuatan orang lain dan menatap ke sekeliling tempat Chen Wen dengan heran. Chen Wen hanya meninju pengawal Yelung menggunakan fisiknya saja, tanpa adanya energi yang tersalurkan dari tinjunya. Mereka segera membantu rekan yang terpental tadi dan menanyakannya, "Ding, siapa yang membuatmu terpental?" Pengawal yang terpental itu menunjuk Chen Wen dengan satu tangannya lagi, sedangkan tangan yang tadi berbenturan dengan Chen Wen, tulang sebelah dalamnya telah remuk. "Tanganku, tulang tanganku, remuk." Para pengawal Yelung segera melesat menyerang Chen Wen juga, mereka mengalirkan energi spiritual di kepalan mereka menghajar Chen Wen. Chen Wen yang tidak mau repot-repot lalu mengibaskan tangannya tanpa mengalirkan energi spiritual. Sisa 5 orang pengawal Yelung terpental sampai keluar dari rumah makan tersebut dengan tulang lengan mereka remuk. Melihat semua pengawalnya kalah dalam satu kali pertemuan, Yelung menjadi marah dan membentak pemuda yang membuat pengawalnya terpental. "Kurang ajar, kau berani melukai anggota klan Yeku. Kau akan menyesal, karena seluruh klan Ye akan memburumu dan membunuh seluruh keluargamu." Begitu Yelung mengatakan seluruh keluarganya diburu, Chen Wen langsung melesat dan tangan Chen Wen langsung mencengkram tenggorokan Yelung. Yelu yang memiliki basis kultivasi Lord of Immortal tahap ke-8 tidak dapat bergerak karena tingkat kultivasi mereka juga sangat jauh. Bahkan bila leluhurnya sekalipun yang datang, Chen Wen tidak akan mundur, apalagi hanya pemuda yang sangat arogan tersebut. "Apakah kau mengancamku? Aku paling benci dengan ancaman." Chen Wen mengucapkannya sambil mendesis dengan menyeramkan, hingga membuat Yelung sangat ketakutan. "Tuan, ampun." Celana Yelung juga mulai basah ketika melihat tatapan Chen Wen yang sangat mengerikan itu. "Jangan kau anggap semua orang itu takut kepadamu, masih banyak orang yang lain sama sekali tidak takut kepadamu, hanya saja mereka tidak mau membuat keributan yang tidak ada artinya ini." Chen Wen mengucapkannya sambil
Mendesis juga dan ini membuat Yelung terlihat pucat dan sangat ketakutan, apalagi lehernya juga sedang dicekik oleh Chen Wen. Chen Wen tahu siapa Yelung dari pengetahuan yang diambilnya dari Dong Guang, dan Chen Wen tahu kekuatan di belakang Yelung ini, tapi Chen Wen tidak peduli. Chen Wen mengayunkan salah satu tangannya yang masih bebas ke dantian Yelung. Yelung terpental sampai keluar dari rumah makan tersebut dan meraung kesakitan memegangi perutnya. "Ah, dantianku!" Pemimpin pengawal itu lalu dengan sigap memerintahkan anggotanya. "Cepat bawa tuan muda kembali ke klan, kita perlu melaporkan kejadian ini kepada Patriark." Chen Wen membiarkan para pengawal Yelung membawa Yelung kembali ke klan mereka, karena Chen Wen tidak menghitung klan Ye di matanya. Chen Wen lalu lanjut memakan hidangan yang belum habis di atas mejanya, karena gangguan dari Yelung. Sedangkan di lantai atas, Dong Guang dan para pengawalnya berpikir bahwa semua pengunjung telah terusir oleh Yelung, sehingga tidak memperdulikan kejadian di lantai bawah. Lain dengan masyarakat di kota awan ini yang menyaksikan tuan muda klan Ye yang mengalami kejadian menyakitkan oleh seorang pemuda. Banyak praktisi di kota awan yang melihat tuan muda klan Ye hancur dan tiannya merasa senang dan bersyukur, karena kedepannya, Yelung tidak akan berani lagi bertindak arogan di kota-kota. Tapi sebagian menatap Chen Wen kasihan juga ada beberapa praktisi yang mendekati Chen Wei dan memperingati Chen Wen, "Anak muda, lebih baik kamu pergi dari sini sejauh yang kamu bisa, karena klan Ye adalah salah satu klan terkuat yang leluhur mereka setara kekuatannya dengan kekuatan penguasa tertinggi alam ilahi." "Ya, benar itu tuan muda, lebih baik kamu sementara menghindar dari kota-kota besar, karena mereka sangat kejam dan tidak ada ampunan terhadap musuh mereka. Tuan muda, lebih baik tuan muda bersembunyi di istana penguasa, mungkin akan lebih aman." Chen Wen dengan santai menanggapi nasihat dari para praktisi di kota awan tersebut. "Terima kasih paman dan tua-tuan sekalian, tapi aku tidak akan melarikan diri dari klan ataupun kekuatan dari manapun selagi aku benar." Para praktisi kota awan yang mendengar jawaban Chen Wen menggelengkan kepala, mereka merasa sayang dengan kemampuan Chen Wen, yang sebentar lagi akan tewas bila bertemu dengan Patriark klan Ye, yang sudah pasti akan murka melihat putranya kehilangan dantiannya karena dihancurkan Chen Wen. Setelah membayar makanannya, Chen Wen lalu keluar dari rumah makan tersebut dan berjalan santai menyusuri kota awan. Karena tempat klan Ye dengan kota awan lumayan jauh, sehingga klan Ye belum mengetahui kejadian di kota awan. Sedangkan Chen Wen yang menyusuri kota awan dengan santai sudah melupakan klan Ye. Setelah sore hari, Chen Wen memutuskan mencari penginapan di kota awan untuk beristirahat dengan tenang menikmati suasana kota awan yang menurut Chen Wen sangat tenang. Setelah mendapatkan penginapan dan membayar sewa kamar selama sehari, Chen Wen lalu memasuki kamarnya dan membersihkan dirinya. Setelah membersihkan diri, Chen Wen lalu membuat formasi yang menutupi kamarnya dengan formasi pelindung, kemudian membaringkan tubuhnya yang terasa penat untuk tidur. Pada waktu tengah malam, tiba-tiba Chen Wen merasakan puluhan sosok dengan kekuatan basis kultivasi Lord of Immortal Cultivator tahap ke-5 dan ke-6 menuju kota awan. Salah satu dari kultivator itu sudah berada di tahap ke-7, dialah yang memimpin orang-orang tersebut menuju kota awan. Perlahan Chen Wen bangun dan membuka jendelanya melihat ke kejauhan untuk memastikan siapa yang datang. Chen Wen mengaktifkan mata malaikatnya dan melihat ada 10 orang praktisi kuat sedang menuju kota awan, tapi masih berjarak puluhan kilometer lagi dari kota awan. Chen Wen melihat salah satu praktisi itu adalah orang yang Chen Wen lukai di rumah makan tadi siang. "Oh, ternyata mereka sudah datang dengan kekuatan seperti itu untuk berurusan denganku, hehehe." Mereka sungguh naif. Chen Wen masih santai, tapi tidak mau menanggapi mereka. Chen Wen lalu menutup jendela dan melanjutkan tidurnya. Chen Wen hanya ingin berurusan dengan mereka pada esok pagi, karena saat ini dia ingin menikmati waktu santainya. Tapi beberapa menit kemudian, formasi yang melindungi kota awan diserang oleh kelompok 10 orang tersebut, hingga membuat seluruh kota awan bergetar. Sontak kejadian itu membuat praktisi dan penduduk di kota awan menjadi panik,
terdengar jeritan-jeritan ketakutan wanita-wanita di kota awan. Siapa yang berani melukai putraku, keluarlah untuk menerima kematian. Tiba-tiba terdengar bentakan dari luar formasi pelindung di kota awan. Serangan para pendatang itu terhadap formasi pelindung di kota awan tidak membuat formasi rusak. Hanya saja ketika formasi diserang oleh 10 orang, membuat kota bergetar, merasa ketenangannya terganggu. Chen Wen merasa kesal. Sialan benar mereka itu. Apakah mereka sudah tidak sabar untuk pergi ke neraka? Chen Wen mengumpat dan membuka jendela penginapan untuk melihat para penyerang formasi pelindung kota awan. Beberapa saat kemudian, tuan kota di kota awan melesat melayang di atas langit dan membentak orang yang menyerang formasi. Siapa yang berani menyerang formasi kota awanku tengah malam buta begini, hingga mengganggu ketentraman penduduk kota awan? Mendengar bentakan dari tuan kota, Patriark klan Ye meraung dan marah. Aku Ye Chung mencari seseorang yang melukai putraku, dan dia berada di kota awanmu. Melihat siapa yang datang menyerang formasi kota awannya, tuan kota sedikit keder juga, karena kultivasi tuan kota jauh masih rendah dibandingkan dengan Patriark klan Ye. Tuan kota hanya berada di tahap ketiga dari Lord of Immortal Cultivator, sedangkan Patriark klan Ye sudah di tahap ketujuh. Maaf Patriark Ye Chung, lalu kenapa Patriark menyerang formasi milik kota awanku? Apakah Patriark berencana untuk menjadi pemberontak di alam ilahi ini? Biarpun kalah pamor, tapi tuan kota juga tidak kalah gertak. Dia menggertak Patriark klan Ye dengan nama penguasa tertinggi di alam ilahi. Apakah kau mengancamku dengan penguasa tertinggi di alam ilahi ini? Apakah kau lupa kekuatan klan Ye? Kami tidak akan takut terhadap penguasa tertinggi alam ilahi. Patriark klan Ye yang diancam oleh tuan kota dengan nama penguasa tidak takut dan balik mengancam. Kalian memang memiliki leluhur yang setara kekuatannya dengan penguasa tertinggi, tapi jangan kau lupa, pasukan dari istana penguasa jauh lebih banyak dari klan Ye kalian. Berfikirlah dengan benar, jangan kau menyesal ketika kami mengirimkan laporan kepada penguasa tertinggi alam ilahi ini. Mendengar ancaman dari tuan kota awan, Patriark klan Ye sedikit mengendur nada suaranya. Tuan kota, saat ini kami mencari orang yang melukai putraku, yang menurut anggotaku, orang itu masih berada di kota ini. Mohon izinkan kami untuk membawa orang tersebut untuk kami tangkap. Tuan kota yang kali ini mendapat hati karena ancamannya membuat Patriark klan Ye sedikit takut lalu menjawab dengan tegas. Hanya bila orang tersebut telah keluar dari dalam kotaku, kalian boleh menangkapnya, tapi bila orang itu masih berada di wilayah kotaku, kalian tidak dapat menangkapnya. Patriark klan Ye juga mengerti, bila hanya gara-gara masalah anaknya saja, tidak semua tetua dan leluhur klan mau menyerang penguasa tertinggi di alam ilahi ini. Bila terjadi perang, sudah dapat dipastikan klan Ye akan musnah, biarpun kekuatan penguasa di alam ilahi ini juga akan banyak berkurang, tapi resiko yang ditanggung oleh klan Ye sungguh tidak terbayangkan bila berperang dengan penguasa tertinggi. Baiklah, kami akan menunggu orang tersebut di luar kota awanmu, bukan aku takut terhadap ancamanmu, ingat itu. Patriark klan Ye juga tidak mau terlihat takut terhadap ancaman dari tuan kota di kota awan ini, sehingga Patriark klan Ye mengatakan tidak takut ancaman dari tuan kota. Sedangkan Chen Wen yang sedang dicari oleh Patriark klan Ye dan para tetuanya tidak mau tahu dan terus saja tertidur tanpa memikirkan Patriark klan Ye. Keesokan paginya Chen Wen bangun, lalu membersihkan diri dan turun ke bawah, lalu kembali berjalan menyusuri kota awan yang terlihat sangat damai. Kota awan dan ibu kota penguasa hanya berselisih 6 kota besar saja, sehingga kota ini dapat dikatakan masih terlalu dekat dengan ibu kota penguasa. Tapi biarpun dikatakan dekat, sebenarnya jaraknya cukup jauh, karena alam ilahi ini jauh lebih besar dari alam suci maupun alam-alam di bawahnya. Bahkan bila dibandingkan dengan alam manusia, luas dari alam ilahi ini puluhan kali lebih luas. Tapi di setiap kota besar terdapat pintu teleportasi antar kota sampai ke ibu kota penguasa. Chen Wen yang pagi ini menyusuri jalanan kota awan mencari rumah makan untuk sarapan. Banyak terlihat pemuda-pemuda di kota awan ini berlalu lalang,
gadis-gadisnya juga sangat cantik-cantik, sedangkan pemudanya juga terlihat tampan tampan. Sungguh-sungguh alam yang diberkati, alam ilahi ini. Chen Wen bergumam di dalam hatinya ketika melihat banyaknya gadis-gadis yang sangat cantik berlalu lalang di kota awan. Biarpun begitu, Chen Wen tidak memiliki keinginan untuk mengenal salah satu dari gadis tersebut, karena saat ini Chen Wen masih serius meningkatkan kekuatannya yang sedikit mandek. Setelah menyusuri jalanan kota ini, Chen Wen melihat sebuah rumah makan yang lumayan ramai. Chen Wen lalu masuk dan memesan makanan kepada pelayan rumah makan tersebut. Di rumah makan itu Chen Wen mendengar cerita-cerita dari pengunjung rumah makan itu adalah seputar perbuatan petriak klan Ye yang membuat banyak praktisi di kota awan ketakutan. Siapa sebenarnya yang memprovokasi patriark klan Ye? Apakah kalian tahu? Ada yang berkata di salah satu meja yang berisikan 4 orang, salah satunya menanyakan kepada rekan-rekannya. Aku dengar, semalam Tuan Muda klan Ye memasuki rumah makan teratai dan mengusir semua pelanggan di lantai 1, tapi ada salah satu pemuda yang tidak mau diusir, lalu terjadilah perkelahian, dan Tuan Muda klan Ye terluka serta dantiannya juga hancur. Mendengar salah satunya mengatakan kejadian semalam, teman-teman yang lainnya langsung terdiam. Sebenarnya aku senang juga melihat Tuan Muda klan Ye hancur dantiannya, karena dia terlalu arogan. Tapi aku kasihan kepada pemuda yang menghancurkan dantian Tuan Muda klan Ye itu, karena saat ini pasti dia sedang diburu oleh para pasukan klan Ye. Chen Wen yang mendengarkan pembicaraan beberapa pengunjung itu hanya tersenyum. Selesai makan, Chen Wen lalu berjalan santai menuju keluar dari kota awan. Setelah keluar dari pintu gerbang kota awan, Chen Wen merasakan ada beberapa orang yang mengikutinya, tapi Chen Wen dengan santai berjalan sampai jauh dan akan melewati sebuah hutan. Setelah sampai di tengah hutan, Chen Wen berhenti berjalan dan berkata dengan suara santai, "Apakah kalian tidak letih mengikutiku terus? Keluarlah." Mendengar suara Chen Wen, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin. "Bocah, kau telah berani melukai anakku, kau akan tahu akibatnya. Kau akan kusiksa sampai kau merasa lebih baik mati daripada hidup." Mendengar suara tersebut, Chen Wen tersenyum dan membalikan tubuhnya, lalu terlihat 10 orang dan 1 orang memakai pakaian kebesaran seorang patriark klan besar. Apakah kau tidak memerlukan penjelasan mengapa anakmu sampai mengalami hal itu?" Chen Wen masih sangat santai menghadapi para tetua dan patriark klan Ye yang telah berdiri di hadapannya dan hanya berjarak sekitar 25 meter dari tempatnya berdiri. "Kami tidak memerlukan penjelasan, sekarang juga kau harus merasakan apa yang dirasakan oleh anakku, lalu kau mati." Chen Wen malah tersenyum lebar dan melihat mereka semua sambil menggelengkan kepalanya. "Hehehe. Kalau kalian sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Dewa Yama, maka akan kukabulkan." Patriark klan Ye langsung menyerang Chen Wen dengan kekuatan penuh. Energi spiritual yang mengalir berwarna merah menyelubugi tubuh Patriark klan Ye. Sepasang kapak berwarna merah kilat juga telah berada di genggaman tangan Patriark. Patriark lalu mengangkat kapaknya menyilang di atas kepalanya. Cahaya raksasa berbentuk kapak tampak di depan mata Chen Wen yang siap mencabik-cabik tubuhnya. Chen Wen menatap patriark klan Ye dan para tetuanya dengan dingin, lalu mengalirkan energi spiritualnya yang berwarna ungu. Aku akan mencoba seni bela diriku yang lama, Tigram 1000 malaikat." Chen Wen bergumam melihat patriark dan para tetua bersiap bersamaan menyerang dirinya. Kemudian Chen Wen mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Sebuah tigram raksasa terlihat di atas tubuh Chen Wen dan berdengung kencang. 1000 malaikat serang. Ketika patriark klan Ye melesat bersamaan dengan para tetua klan Ye, tampak kapak mereka bertambah besar dan mengerikan menyerang ke arah Chen Wen dan tigram raksasanya. Dari dalam tigram juga keluar 1000 bayangan para dewa menyerang patriark klan Ye dan tetuanya. Bayangan kapak raksasa dan bayangan 1000 dewa berbenturan, hingga membuat kedua bayangan yang berbenturan pecah berhamburan. Kedua energi raksasa berbenturan dan menimbulkan ledakan yang menghancurkan hampir semua hutan tersebut. Di pusat benturan kedua energi terbentuk sebuah kawah yang sangat dalam.
Untung saja pertarungan dengan kekuatan yang mengerikan ini berlangsung di alam ilahi. Bila ini terjadi di alam setengah suci bakalan pecah berhamburan, tapi karena alam ilahi memiliki daratan yang lebih kuat dari alam lain bawahannya, sehingga pertempuran mereka hanya membuat kawah di pusat benturan, dan guncangan pertarungan mereka juga tidak terlalu jauh. Kedua pihak juga sama-sama terpental jauh, bahkan para tetua klan Ye terluka parah. Chen Wen juga terpental dan terluka karena gabungan energi para tetua klan Ye dan patriaknya sangat kuat. Chen Wen memuntahkan banyak darah dari mulutnya, tapi segera Chen Wen menstabilkan tubuhnya yang terpental agar dapat berdiri dengan kokoh. Sialan, aku tidak menyangka energi gabungan mereka sangat kuat. Chen Wen lalu melesat menyerang patriak klan Ye. Melihat Chen Wen yang melesat menyerangnya, patriak klan Ye lalu berusaha menerjang Chen Wen menggunakan seluruh kekuatannya. Keduanya terlibat pertarungan jarak dekat yang sangat intens. Kadang terlihat Chen Wen terpental, kadang terlihat patriak klan Ye yang terpental. Sebenarnya, Chen Wen bisa saja langsung mengalahkan patriak klan Ye saat ini juga, tapi Chen Wen tidak mau melakukannya. Karena dia menganggap patriak klan Ye ini cocok untuk mengasah kemampuan bertarungnya, sehingga Chen Wen hanya mengeluarkan 75% energinya dalam pertarungan dengan patriak klan Ye. Beberapa saat kemudian, tetua klan Ye yang masih dapat berdiri ikut menyerang Chen Wen membantu patriak mereka. Chen Wen dengan senang hati menyambut 6 orang tetua yang masih sanggup bertarung, sedangkan sisanya sudah tidak mampu bertarung karena benturan energi di awal pertempuran. Chen Wen juga meningkatkan energinya sampai 85%, sehingga pertarungan mereka berjalan sengit dan seru. Setelah bertarung sampai beberapa jam, akhirnya keenam tetua dan patriak menyadari kalau Chen Wen belum mengeluarkan semua kemampuannya. Sialan, bocah ini belum mengeluarkan semua kemampuannya. Salah satu tetua paling tua berteriak kepada rekan-rekannya, yang sebenar yang juga diketahui oleh patriak klan Ye itu sendiri. Mundur, kerahkan seluruh energi dan kita menggabungkannya untuk membunuh bocah ini. Mereka bertujuh lalu mundur dan menggabungkan energi mereka yang membentuk cahaya kapak raksasa berwarna merah yang memancarkan aura haus darah. Chen Wen lalu mundur dan kembali mengangkat kedua lengannya dan lalu turun ke dada dan secara tiba-tiba sebuah energi yang menciptakan angin dan petir bergemuruh di sekeliling Chen Wen. Angin dan petir kekacauan. Energi yang sangat besar terkumpul di sekeliling Chen Wen. Danau di dantian Chen Wen juga bergejolak mengirimkan energi kekacauan dan petir kekacauan ke seluruh tubuh Chen Wen. Chen Wen lalu menunjuk para tetua dan patriak klan Ye. Serang. Patriak klan Ye yang hanya terluka sedikit tidak menyangka mereka juga terpental karena membentur energi dari Chen Wen. Patriak klan Ye melihat para tetuanya terluka parah. Sialan, mengapa bocah tersebut kuat? Bocah itu tidak bisa dibiarkan hidup atau akan menjadi bencana di klan Yeku di masa depan. Patriak klan Ye mengumpat dan sedikit khawatir karena telah menyinggung Chen Wen. Patriak klan Ye mengumpat dan sedikit khawatir karena telah menyinggung Chen Wen. Apalagi dia melihat serangan Chen Wen kali ini lebih mengerikan, angin puting beliung yang membawa petir, batu dan debu mendekati tempatnya. Ini, kenapa bocah itu seperti tidak mengalami kekurangan energi? Salah satu tetua yang masih ikut dalam pertempuran melihat serangan Chen Wen kali ini terkejut. Patriak klan Ye lalu mengangkat tangannya dan melepaskan serangan sepasang kapak raksasanya menghadang angin yang menggila itu. Serang, dua energi raksasa berbenturan, tapi serangan dari sepasang kapak seperti tidak berpengaruh terhadap angin puting beliung, bahkan menambah kencangnya angin tersebut dan petir makin menggila. Patriak dan para tetua klan Ye langsung terhisap oleh angin puting beliung tanpa mereka sanggup mempertahankan posisi. Berdiri mereka, cepat lari, usahakan semampu kalian. Patriak yang berdiri paling depan sudah mulai terhisap oleh angin puting beliung tersebut dan berteriak kepada para tetuanya. Tapi para tetuanya juga tidak sempat menghindari hisapan dari angin puting beliung dan terbang karena terhisap angin tersebut. Di dalam pusat angin tersebut, mereka semua diserang oleh petir kekacauan yang sangat mengerikan,
hingga membuat ketujuh orang itu tewas dengan tubuh hangus karena sambaran petir. Setelah beberapa saat, akhirnya angin perlahan menghilang dan Chen Wen menurunkan tangannya menatap semua lawannya telah tewas. Chen Wen lalu mengayunkan tangannya dan cincin penyimpanan mereka semua terbang ke arah Chen Wen yang kemudian ditangkapnya dan disimpan oleh Chen Wen. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.